Hi guys, it's Efran and welcome back to Holo. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja bukan? Dan di video kali ini, aku mau berhenti sebentar dari menceritakan kisah-kisah pengalamanku dengan para hantu gentayangan di rumah lamaku yang berada di Jakarta Pusat dan tepatnya di sekitar Lokasari Plaza itu. Dan kali ini aku mau sedikit mengajak kalian untuk mengintip kisah-kisah hantu yang ada di negeri tirai bambu di Cina sana. Alasan aku ngebawain kisah-kisah hantu di negeri Cina sana karena berhubung aku berada di dulunya lingkungan sekitarku adalah teman-teman etnis Tionghoa, dan aku juga keluarga papaku juga masih keturunan etnis Tionghoa. Jadi pas masa kecil dulu aku lebih banyak mengetahui tentang jenis-jenis hantu di China sana. Ya karena temanku seringkali membaca buku atau enggak menonton film-film yang berhubungan dengan jenis-jenis hantu di sana. Dan jenis-jenis hantu di sana dibanding dengan Indonesia sebenarnya mirip, enggak terlalu berbeda, tapi memiliki kisah dan tradisi dan budaya yang sedikit berbeda. Jadi untuk video pertama membahas kisah hantu China itu, jadi di video-video berikutnya aku akan membahas hantu-hantu lainnya. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang suatu tradisi juga yang menurutku cukup mengerikan buatku, yaitu kalau kalian tahu festival hantu lapar, atau seringkali kalau kalian dengar Festival Hungry Ghost. Nah, apa sih Festival Hungry Ghost ini? Festival hantu lapar ini seringkali diadakan itu yang besar-besaran sampai ada invitation-nya itu di Singapura sana. Karena yang aku tahu Singapura itu ingin memperkenalkan tradisi orang China di sana. Jadi biar banyak orang juga mengetahui tradisi ini menjadi tradisi budaya suatu etnis. Dan jika ada yang menyamakan tradisi ini dengan Halloween yang lebih populer di barat sana, dan seringkali bulan-bulan Halloween juga pasti kan ada berbagai macam orange hitam, pernak-pernik Halloween karena begitu populer. Berbeda dengan tradisi Hungry Ghost. Tradisi Hungry Ghost ini kebalikannya dari Halloween. Kalau Halloween banyak orang berkostum witch, monster, hantu, mumi, dan segalanya, dan turun di jalanan beramai-ramai dan berpesta. Keterbalikannya dengan tradisi Hungry Ghost. Di tradisi Hungry Ghost ini, justru kalian disarankan untuk tidak keluar malam, atau kalau perlu jangan keluar-keluar selama bulan itu berlangsung. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa ke Singapura, tapi pada saat dimana Festival Hungry Ghost itu berlangsung. Festival Hungry Ghost itu kalau berlangsung, kalian akan menemukan jalanan lebih sepi. Ya mungkin ramai, tapi ramainya itu lebih ke mengadakan upacara-upacara, acara-acara yang berkaitan dengan menjamu arwah-arwah yang mereka percayai sedang berkunjung ke dunia ini. Jadi kalian jangan kaget kalau banyak orang membakar uang kertas. Kalau nggak salah uang mainan ya, maksudnya kayak uang yang memang sudah dikhususkan untuk persembahan mereka. Dan boneka-boneka kertas, mainan-mainan kertas. Lalu juga kalian akan bisa melihat upacara-upacara, pertunjukan-pertunjukan yang dikhususkan dan ditujukan untuk mereka yang sudah meninggal. Selain itu, kalian juga bisa melihat orang-orang makan bersama, tapi ada bangku yang akan dikosongkan. Ya, jika kalian ikut makan bersama mereka, berarti kalian tahu kalau kalian itu sedang makan bersama orang-orang yang tidak terlihat. Dengan kata lain, bangku-bangku kosong itu pastinya ada yang mengisi, namun kalian tidak bisa melihatnya. Bagi masyarakat China, tradisi ini sangat penting karena mereka berupaya untuk menjamu para arwah-arwah dari kerabat-kerabat mereka yang sudah meninggal dan diizinkan untuk datang kembali ke dunia ini untuk mengunjungi kerabatnya yang masih hidup. Namun tentunya
Ada dari mereka yang mungkin baik, dan ada dari mereka juga yang mungkin jahat. Seperti mungkin yang tidak memiliki kerabat, namun tetap masih bebas bergentayangan di dunia ini. Nah, makanya dari itu, mereka membuat peraturan-peraturan yang kalau bisa kita tidak boleh melanggarnya, demi keselamatan kita sendiri. Yaitu contohnya, aturan pertama yang paling penting yang perlu ditaati yaitu adalah, kalau bisa, kalian tidak boleh berkeliaran di luar sana, khususnya pada malam hari. Karena orang China sana mempercayai kalau di saat bulan Hangrigus, arwah-arwah akan bergentayangan, dan pada malam hari energi mereka semakin kuat, dan jumlah mereka yang banyak. Mereka takut kalau orang-orang yang berjalan sendirian, maka akan disesatkan, atau juga mereka akan diikuti kemanapun orang itu akan pergi. Dan terburuknya, mereka akan ditakut-takuti atau bahkan dicelakai. Maka dari itu, jika malam hari pada festival Hangrigus sedang berlangsung, biasanya jalanan akan semakin lebih sepi daripada bulan-bulan biasanya. Aturan nomor 2 yaitu adalah, kalau bisa, kalian tidak boleh menyusuri sungai pada saat selama bulan Hangrigus berlangsung. Entah itu siang ataupun malam, kalian sangat tidak disarankan untuk menyusuri sungai pada bulan itu berlangsung. Karena apa? Yang dipercayai oleh masyarakat China sana, jika kalian dicelakai oleh para arwah gentayangan dan kalian terjatuh ke dalam sungai, maka ketika kalian muncul lagi ke permukaan, arwah kalian akan terperangkap di dalam sungai itu, dan sebagai gantinya mereka yang akan memasuki raga kalian. Karena yang aku tahu, bagi masyarakat sana, sungai itu seperti memiliki dimensi yang berbeda dengan dimensi di luar sungai itu. Karena makanya ada pernah, kalau di film-film horor ataupun di mitos-mitos sana, sungai itu seperti banyak makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Itu kepercayaan yang di sana. Dan yang ketiga, kalian tidak boleh memakai baju merah, putih, hitam, ataupun juga biru. Dan kalau pakaian putih, kalian sudah tahu lah ya, di mana-mana kebanyakan makhluk halus itu berpakaian berwarna putih. Dan sementara berwarna hitam, itu juga identik dengan kematian. Lalu kenapa tidak boleh memakai pakaian berwarna merah dan berwarna biru? Bagi rakyat sana, pakaian berwarna merah itu seringkali ditujukan buat hantu-hantu yang memiliki dendam. Dan bahkan, jika seseorang sudah meninggal, dan keluarganya ingin menuntut balas terhadap orang yang membunuh keluarga itu, maksudnya keluarganya ingin membalas dendam dan ingin menyuruh si yang meninggal ini untuk membalaskan dendam yang belum terbalaskan, maka biasanya jasadnya itu akan dipakaikan dengan pakaian serba merah agar diharapkan arwahnya bisa melampiaskan dendamnya terhadap pelaku pembunuhan tersebut. Maka dari itu, pakaian serba merah itu ditujukan lebih ke arah hantu yang penuh dendam. Sementara pakaian berwarna biru, aku kurang begitu tahu tentang pakaian yang berwarna biru kenapa. Tapi aku pernah membaca kisah hantu berbaju biru pada waktu aku masih kecil. Itu lebih ke arah hantu yang hantu penasaran juga, tapi bukan karena dendam, cuman karena kesedihan, lebih ke arah kesedihan dan karena sesuatu yang belum tuntas di dunia pada semasa hidupnya. Maka dari itu muncullah larangan untuk kalian tidak boleh memakai pakaian serba merah, serba putih, serba hitam, atau serba biru. Ya mungkin juga karena bagi orang yang melihatnya mungkin bisa salah mengira kalau mungkin kalian hantu. Jadi lebih baik ketika festival itu berlangsung dan kalian berada di tempat di mana negara itu merayakannya, kalian sebisa mungkin tidak memakai pakaian terusan berwarna seperti itu. Aturan nomor 4, itu jika kalian menemukan uang di jalanan atau di pinggir jalan, kalian dilarang untuk mengambilnya. Kenapa? Ya kita sama-sama sudah tahu lah ya. Seperti yang tadi aku bilang, banyak orang membakar uang, boneka-boneka kertas, mobil-mobilan kertas, berbagai macam sesuatu yang dibakar dan dipersembahkan bagi mereka. Dan kalau kalian ambil sesuatu yang mungkin kalian lihat terjatuh, ya
Bisa jadi itu suatu persembahan yang dipersembahkan untuk arwah yang sudah meninggal, dan malah kalian ambil. Ya kebayang dong kalian akan diapain. Entah diikutin, entah dicelakain, entah mereka akan mengambil paksa dari kalian, entah bagaimana caranya, mungkin dengan hal-hal yang menakutkan atau hal-hal yang di luar logika. Jadi sebisa mungkin kalian tutup mata terhadap hal-hal yang menarik di depan mata kalian sewaktu bulan itu berlangsung. Yang kelima, jangan nongkrong di tempat gelap, di bayang-bayang pohon atau di pepohonan, dan juga jangan bernongkrong-nongkrong di pertigaan. Kenapa? Ya kalian tahu lah ya, nggak usah pada bulan festival itu berlangsung. Pada saat biasa aja ya, rumah tak dihuni 1 tahun atau 2 tahun, yang ku tahu itu pasti sudah ada penghuninya. Apalagi sewaktu bulan itu berlangsung. Dan kita juga tahu pepohonan rindang adalah tempat yang sangat nyaman bagi mereka. Mereka itu sangat banyak di pepohonan, apalagi rumah-rumah kosong. Dan mungkin ini yang kalian mungkin baru tahu ya, mereka juga banyak berada di pertigaan atau perempatan. Dulu aku pernah nonton sebuah film, kalau nggak salah judulnya The I-10, kalau kalian mungkin tahu. Dan aku juga pernah membaca sebuah buku, kenapa pertigaan bagi rakyat China sana bisa dibilang angker, apalagi khususnya pada bulan festival itu berlangsung. Ini yang ku tahu loh ya. Yang ku tahu karena di pertigaan itu banyak arwah-arwah tersesat. Di saat mereka bingung mau ke kiri, ke kanan, atau ke belakang, mereka akan terus berputar-putar di sana. Dan jumlahnya itu nggak cuma satu, namun banyak. Karena kan kita tahu pertigaan itu biasanya lebih lebar daripada jalanan biasanya. Jadi, kalau kalian nongkrong-nongkrong di sana, atau kalian berbuat tidak sopan di pertigaan juga, bisa-bisa kalian menjadi menarik perhatian bagi mereka yang berada di sana. Jadi, bagi rakyat sana disarankan untuk kalian menjauhi pertigaan, dan bahkan kalau bisa masuk ke rumah dan tetap di dalam rumah. Jangan berkeliaran di saat Hungry Ghost itu sedang berlangsung. Dan yang terakhir ini benar-benar pernah kejadian. Ya, maka dari itu mungkin yang terakhir ini sulit dipercaya. Tapi hal ini sering terjadi bagi mitos masyarakat sana ya. Jadi jika kalian merasa dipanggil atau ada yang seperti mengusik kalian dari belakang, entah dari manapun, yang mungkin dengan suara yang kalian kenali atau kalian tidak kenali memanggil nama kalian, khususnya pada malam hari ya, sebisa mungkin kalian jangan menyauti, jangan menoleh, atau jangan meresponi. Kecuali kalau memang mereka mengejar atau mereka mendahului kita, misalnya dipanggil, Hai Ran, lalu kita cuekin dan mereka mengejar ke arah depan kita, ya pasti mungkin manusia. Tapi kalau nama kita dipanggil atau kita dipanggil melalui toelan atau siulan, jangan pernah meresponinya. Apalagi kalau kita sedang sendirian. Karena bagi kepercayaan rakyat di sana, kalau kita menyawitinya, itu sama saja kita merespon dan mengundang mereka, dan kita mengetahui keberadaan mereka. Bisa jadi mereka akan mengikuti kita dan terus mengganggu kita, dan bisa jadi kita dibawa ke dimensi mereka. Entah apapun itu yang pernah terjadi, pokoknya masyarakat sana sangat tidak menyarankan kita untuk meresponi panggilan-panggilan apapun pada malam hari di saat bulan itu sedang berlangsung. Mungkin kalian bingung, untuk apa acara ini diadakan, dan apa nggak mengerikan, dan apa tidak musyrik mungkin ya. Namun kepercayaan rakyat di sana, yang khususnya yang menganut paham Taoisme ya, itu bagi mereka surga dan neraka pada bulan itu, di bulan ke-7 kalender lunar, itu sedang terbuka. Jadi pintu surga terbuka, pintu neraka terbuka, dan mereka pada bulan itu berdoa untuk leluhur mereka yang ada di surga, dan juga menjamu mereka yang dari neraka dan dibebaskan ke dunia untuk bertemu dengan kerabat mereka atau mengunjungi kerabat mereka selama bulan itu berlangsung. Bisa dibilang seperti bulan saat dimana mereka ingin menghargai yang sudah meninggal. Dan seperti yang sudah kuceritakan sebelumnya, dari semua arwah yang berkunjung ke dunia, pastikan ada yang tidak memiliki kerabat.
Dan ada juga yang jahat dan ada juga yang baik. Dan kalau kalian bingung ya, jadi pada tanggal pertama di saat bulan itu berlangsung, arwah-arwah di neraka terbebas kembali ke dunia untuk mengunjungi kerabat-kerabatnya. Dan jika bulan itu sudah berakhir, mereka akan kembali masuk ke akhirat sana. Nah, permasalahannya adalah tidak semua dari semua arwah itu baik, apalagi mereka berasal dari akhirat. Karena yang kubaca ya, surga itu ada bagi mereka. Dan yang di surga itu tidak bebas kembali ke dunia. Makanya mereka hanya bisa mendoakan. Dan yang mereka percayai, yang dari akhirat lah yang bisa berkunjung kembali ke dunia untuk mengunjungi kerabatnya. Dan permasalahannya adalah, bagaimana kalau kita bertemu yang jahat? Atau arwah-arwah yang masih penasaran dan ingin menuntut balas terhadap kematian mereka. Maka itu, bagi hantu yang tidak memiliki kerabat dan masih ingin menuntut balas terhadap kematian mereka, mereka sebut dengan Yo-hun-i-kwe. Maaf kalau pengucapanku tidak benar, tapi inilah yang ku tahu. Dan kenapa dinamakan Yo-hun-i-kwe? Karena di saat bulan itu sedang berlangsung, banyak sekali kejadian-kejadian di mana rakyat-rakyat China menemukan arwah-arwah yang mengganggu mereka ketika mereka sedang sendirian. Dan biasanya arwah tersebut seperti ingin mengatakan kalau mereka itu masih penuh dengan dendam dan tidak terima atas kematiannya. Dan biasanya kalau menurut orang-orang pintar di sana, arwah-arwah ini tersesat, tidak memiliki kerabat untuk kembali, tidak didoakan, dan mereka benar-benar tidak terima atas apa yang terjadi selama hidupnya. Dan maka dari itu kematiannya pun mereka tidak terima. Makanya arwah-arwah seperti ini akan menjadi sangat negatif dan akan sangat mengganggu manusia-manusia yang menemui mereka. Dan aku akan ceritain satu buah kejadian di mana ada seseorang yang pernah bertemu dengan Yo-hun-i-kwe ini. Jadi, menurut mitos, pernah terjadi suatu kejadian pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seseorang tunawisma di China sana. Dan selama berbulan-bulan, kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini tidak ditemukan pelakunya. Hingga suatu hari, di saat beberapa bulan kemudian dan selama bulan Hungry Ghost itu berlangsung, tiba-tiba pelakunya menyerahkan diri ke kepolisian dan menceritakan kenapa dia bisa menyerahkan diri ke kepolisian. Jadi akhirnya si pelaku ini menceritakan semuanya ke polisi dan meminta maaf atas semua perbuatannya. Dan ketika dia bercerita, ternyata si pelaku ini selama bulan Hungry Ghost berlangsung, ia merasa diteror dan dihantui oleh korbannya. Jadi menurut cerita dari si pelaku tersebut, kalau dia selama diteror dan selama ditakut-takuti oleh korbannya, dia mengalami dua kejadian yang menurut dia benar-benar nyaris merenggut nyawanya. Ya namun menurutku kejadian pertama yang diceritakan oleh si pelaku ini tidak mungkin merenggut nyawanya ya. Namun dari cerita yang aku baca, si pria ini merasa nyawanya benar-benar terancam, entah di kejadian pertama dan kejadian kedua. Jadi si pelaku ini bercerita seperti ini. Setelah dia membunuh si korban, beberapa bulan kemudian ketika memasuki Hungry Ghost Festival, selama bulan itu, dia mulai merasa seperti diperhatikan oleh sosok seorang wanita. Sosok itu terlihat seperti korban yang pernah ia perkosa dan ia bunuh sebelumnya. Namun awalnya ia merasa, ya mungkin ini cuma kebetulan atau mungkin ini hanya mimpi buruk. Namun lama-kelamaan mimpi itu terus berulang-ulang. Seperti ketika ia sedang tidur, bermimpi dan ia bermimpi seperti sedang tertidur juga. Dan ia merasa ada yang menemaninya ketika tertidur. Seperti diperhatikan dan ditemani oleh sosok seorang wanita. Awalnya ia cuek, tapi kejadian ini terus berulang-ulang hingga semakin lama sosok itu semakin mendekatinya dan mulai mengancam dia untuk membunuhnya. Hingga akhirnya pada suatu malam ketika ia bermimpi dengan mimpi yang sama. Namun ternyata ada yang berbeda dengan mimpinya pada malam hari itu. Pada malam hari itu, yang biasanya sosok wanita itu hanya menemaninya dengan aura yang penuh amarah dan dendam. Pada malam hari itu,
ia bermimpi bahwa wanita itu duduk persis di sampingnya dan mendekatkan wajahnya ke wajah pria tersebut. Sambil berkata dalam bahasa Mandarin, "Ya, akan aku ambil jiwamu." Dia berkata terus seperti itu, sambil tangannya mencekik leher pria tersebut, hingga akhirnya pria itu terbangun. Dan ketika terbangun, lehernya itu seperti ada bekas memar. Jadi, dia merasa kalau nyawanya itu sudah semakin terancam. Dia merasa kalau arwah tersebut sudah mengumpulkan energi yang cukup untuk bisa mencelakakannya. Namun kejadian mengerikan itu ternyata tidak terjadi sampai situ saja. Hingga pada malam harinya lagi, di keesokan harinya, ketika ia sedang pulang dari berkumpul dengan teman-temannya, dan ia sedang berjalan pulang ke rumahnya, ketika ia melewati jalanan yang sepi sendirian, ia merasa diikuti oleh langkah kaki seseorang. Dan otomatis dia menoleh. Dan ternyata memang dia sendirian pada saat itu. Dia menoleh kanan ke kiri, dia tetap merasa tidak ada siapapun, dan ia merasa mulai tidak beres. Yang biasanya selama ini dia didatangi di mimpi, kali ini dia merasa seperti sudah benar-benar diikuti di kenyataannya. Tapi sebelum dia mulai kabur dan mempercepat langkahnya, dia mendengar suara tangisan, dan langsung saja dia menoleh ke belakang. Dan langsung saja dia kaget, karena sosok yang di belakangnya itu ternyata yang dilihatnya adalah sosok korban yang penuh dengan darah, yang mirip dengan seorang yang pernah ia perkosa dan ia bunuh sebelumnya. Dan dia menceritakan kalau dia melihat sosok itu hanya menangis dan menutupi wajahnya. Yang ia gambarkan, sosok itu tidak seperti manusia normal. Dan tentu saja, baru sebentar melihat hal itu, dia langsung lari terbirit-birit untuk terus menuju rumahnya. Namun, ketika ia sedang berlari tergesa-gesa, dengan suara tangisan yang masih ia bisa dengar, di depannya ternyata hampir saja ia tertabrak oleh sebuah truk pembawa muatan pasar gitulah. Karena mungkin rumahnya berada di sekitar pasar. Dan ia merasa hampir dicelakakan oleh truk tersebut. Dan ia terjatuh, dan suara tangisan itu pun hilang. Maka dari itu, dia pada malam hari itu juga ia langsung menuju ke kantor polisi dan menceritakan semuanya. Karena ia merasa kalau ia tidak mengakui semua kejahatannya kepada polisi, dia merasa mungkin bisa besok atau mungkin malam hari nanti dia akan semakin diganggu oleh korbannya tersebut. Akhirnya, ketika dia menyerahkan dirinya tersebut, ia mengakui semua perbuatannya, dan ia meminta maaf dan meminta polisi tersebut untuk membantu mendoakannya agar arwah korbannya bisa mengampuni dia dan mengampuni nyawanya. Dan cerita tersebut akhirnya menjadi salah satu dari banyaknya kejadian yang pernah terjadi yang berhubungan dengan arwah-arwah penasaran di Festival Hungry Ghost, dan menuntut balas terhadap orang-orang yang pernah mengganggu mereka semasa mereka hidup. Maka dari itu, karena banyaknya juga arwah-arwah penasaran yang mungkin masih belum ikhlas dengan kematian mereka, maka rakyat China sana banyak mengadakan opera-opera atau seperti kalau di Indonesia mungkin sebutnya wayang atau pertunjukan-pertunjukan malam panggung gitu. Tapi kalau di China itu seperti opera-opera, drama silat atau kolosal gitu. Dan dilakukan pada malam hari. Dan jangan kalian kaget atau heran kalau bangkunya itu kosong semua. Ya mungkin ada yang buat orang-orang penonton di belakang, tapi bagian baris-barisan depan tuh biasanya kosong. Dan memang tidak diperbolehkan orang duduk di bangku tersebut, karena memang acara-acara tersebut, upacara-upacara tersebut dikhususkan bagi mereka yang masih tidak ikhlas dengan kematiannya, dan masyarakat sana berharap agar pertunjukan-pertunjukan tersebut dapat meredamkan amarah mereka dan bisa terhibur dan tidak mengganggu rakyat sekitar. Maka dari itu, kalian kalau sedang ke Festival Hungry Ghost dan kalian melihat terdapat opera-opera yang sedang berlangsung atau upacara-upacara, ya kalian jangan asal-asalan duduk atau mampir atau mendekat dengan tidak sopan lah. Karena yang mereka percayai,
Mungkin penontonnya banyak, 10 orang, 20 orang, tapi yang tidak terlihat lebih banyak. Bisa 50, bisa 100, kita nggak tahu. Tapi itulah yang mereka percayai. Dan di Indonesia sendiri, aku pernah mengalaminya, yaitu waktu aku masih SMA. Waktu aku masih SMA, aku pernah datang mengunjungi rumah duka. Dan waktu itu keluarga jauhku ada yang meninggal, jadi aku mengunjungi rumah duka tersebut. Dan kebetulan di lantai atas sana aku mendengar seperti ada suara prang 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 prang, seperti ada acara opera, seperti ada acara tradisi China. Dan otomatis aku antusias dong, karena kan nggak pernah lah ngelihat hal begitu di Indonesia ini. Biasanya kan ya acara kematian itu berdoa, kalau di agama Kristen, Katolik, dan di Muslim pun didoakan bersama-sama. Tapi tradisi China ini kebetulan sedang diadakan di lantai paling atas, di lantai yang agak sepi di rumah duka itu. Jadi aku langsung tanpa pikir panjang langsung naik tangga, walaupun waktu itu kondisinya sepi. Jadi aku naik tangga, menyusuri lorong, dan wow, begitu aku lihat suasananya dibalut dengan lampu-lampu lentera merah. Dan juga mereka juga membakar-bakar ya semacam sesajen lah. Tapi kalau rakyat China sana kan bakar seperti ya uang kertas, uang mainan, atau rumah-rumahan kertas, atau peralatan-peralatan kertas yang mereka percaya kalau dibakar itu di akhirat sana mereka mempunyai yang aslinya gitu. Jadi kalau membakar rumah, ntar di akhirat dapat rumah, seperti itu. Ya otomatis ketika itu aku masih labil dan melihatnya, wow, lucu ya, meriah sekali. Tapi belum lama aku menontonnya, pamanku menarik tanganku dan turun. Dia berkata seperti itu ya. Aku kaget dong. Jujur ya, lagi asik-asik nontonin hal yang aku nggak pernah lihat, disuruh turun. Kenapa? Akhirnya aku tanya, kenapa ya om? Lagi seru tuh, lucu, acaranya bagus. Lalu omku itu bilang gini ke aku, udah Ran, jangan ditonton, itu rame itu yang nonton, kamu tau gak? Waduh, begitu dibilang begitu aku langsung, waduh, aku udah ngerti lah kalau ramenya maksudnya pasti bukan rame orang. Kalau enggak kan nggak mungkin dia ekspresinya seperti mengancam seperti itu loh. Jadi kalau kata omku, memang acara itu ditujukan memang supaya menarik, dan tentunya bukan menarik buat kita, tapi menarik untuk para mereka yang sudah meninggal. Seperti bisa dibilang kayak acara untuk melepas mereka lah, seperti acara perpisahannya gitu loh. Jadi omku bilang, kalau kamu punya orang yang mereka tertarik, bisa-bisa di keramaian itu ada yang suka sama kamu, bisa-bisa ngikut ke kamu, makanya kamu jangan nontonin hal-hal yang begituan. Itu kata omku waktu itu. Ya sudah, kalau aku mendengar hal-hal begitu lagi ya sebisa mungkin aku jauhin, karena aku juga waktu itu kan nggak tahu. Tapi jujur, sampai sekarang pun aku seperti penasaran dan unik kalau melihat tradisi-tradisi seperti itu. Cuman ya memang agak mengerikan sih. Cuman kalau kalian memang ada yang tertarik dan merasa tertantang, ya nggak apa-apa, ikut aja. Cuman aku sih lebih memilih untuk mengikuti saran omku untuk tidak terlalu tenggelam di kesenangan menonton hal-hal yang memang ditujukan untuk mereka. Dan yang terakhir, aku lupa kasih tahu ke kalian, selain mereka membakar uang kertas dan juga memberikan sesajen-sesajen makanan-makanan di pinggir jalan, dan di Bali pun banyak loh kayak gitu. Jadi nggak cuma di China aja, di Bali pun banyak ya sesajen di pinggir jalan. Dan yang terakhir tadi yang aku bilang, mereka juga banyak yang kalau malam di China sana ya, itu menerbangkan lentera merah. Ya kalau membakar uang itu seperti memberikan blessing lah ke mereka yang sudah meninggal. Dan sesajen itu untuk menjamu mereka, upacara-upacara itu untuk mendoakan mereka. Dan kalau menerbangkan lentera berwarna merah, itu seperti ibarat kata kayak kita mengirim surat untuk kerabat kita. Namun kalau ke dunia sana, itu seperti kita menggunakan lentera merah, di mana terbangnya lentera merah itu
seperti menunjukkan jalan untuk mereka itu pulang, atau seperti Lentera Merah itu menjadi penunjuk jalan bagi para arwah-arwah yang masih ada di dunia. Dan begitulah festival Hungry Ghost dan kisah tentang Yohan Yikui, tentang hantu yang masih ingin menuntut balas dan tidak memiliki kerabat dan tersesat di dunia ini. Dan begitulah tradisi festival Hungry Ghost dan kisah tentang Yohan Yikui, kisah tentang hantu yang tidak memiliki kerabat, tersesat di dunia dan masih ingin menuntut balas terhadap orang-orang yang mengganggunya semasa hidupnya. Aku sangat tertarik sekali menceritakan kisah-kisah hantu di China. Tentunya nggak cuma Yohan Yikui ini aja, tapi aku masih ingin menceritakan kisah-kisah lainnya. Jadi di video berikutnya mungkin aku akan menceritakan kisah-kisah hantu China lainnya, atau mungkin juga aku akan melanjutkan kisah pengalamanku terhadap penghuni-penghuni di rumahku itu, di mana rumahku itu ternyata lalu lintas bagi mereka. Jadi jika kalian memiliki pengetahuan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda tentang Yohan Yikui ini atau Festival Hungry Ghost ini, please komen di bawah. Dan kalau aku memiliki kesalahan ketika menyampaikannya, mungkin salah data atau salah informasi, please komen di bawah ini supaya aku bisa tahu mungkin ada sudut pandang lain yang aku belum tahu. So, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan videoku berikutnya. Oke, akhir kata, see you next time. Bye-bye.